Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai atau melanjutkan aktivitas kita pada hari ini, kita akan bersekutu dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan pada renungan harian hari ini 5 Juni 2024 diambil dari Mazmur pasal yang ke-145 ayat ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Di hatabatak didok nabonar do jahuba di saluhut akkadalanna jala basah di bagasan saluhut jadi-jadian nai. Demikianlah firman Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicara keadilan, pengadil dan hidup adil, kita akan mungkin terfokus dan tertuju pada satu hal, yaitu tentang hukum. Sebuah simbol hukum, yaitu tentang seorang dewi yang memegang dua timbangan, kemudian matanya tertutup dan dia harus memegang itu. Pengertian dari hal itu adalah melihat bahwa dia tidak bisa main mata untuk menentukan sebuah keadilan. Dia harus bisa seimbang, dia harus bisa menentukan mana yang benar dan mana yang salah, dan dia tidak boleh main mata, tidak boleh ada intrik-intrik lain. Itulah gunanya sebuah keadilan, bahwa adil harus berlandaskan pada kebenaran dan apa yang dijalankan itu benar-benar untuk kebaikan bersama. Maka ketika kita akan berbicara tentang keadilan Allah, kita akan terfokus pada ketetapannya, kebenarannya dalam perjalanan kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Maka kata adil dan kata kasih menjadi dua patron yang saling berkesinambungan di tengah-tengah renungan kita hari ini. Sehingga kita bisa katakan bahwa di manakah keadilan Allah? Keadilan Allah adalah ketika dia tidak pernah menarik ucapannya yang sudah menjadi kebenaran baginya, ketetapan, dan dia akan meminta pertanggungjawaban pada orang-orang yang kemudian telah diberikan sebuah kehidupan untuk pekerjaannya. Apakah dia membiarkan dosa? Tidak. Dia tidak pernah membiarkan dosa. Pasti ada punishment. Adakah reward bagi orang yang menjalankan? Pasti ada. Maka itulah kehidupan dalam konteks keadilan. Maka ketika kasih Kristus itu nyata, itu yang kemudian menjadi pelengkap, menggenapi semuanya. Maka pertanyaannya adalah seperti ini. Bagaimana cara Tuhan untuk menentukan keadilan dan kasih-Nya ketika kita semua berdosa? Tidak ada yang bisa terlepas dari hal itu. Maka salib Kristuslah jawabannya. Di satu sisi dia akan meminta pertanggungjawaban, mempanismen orang-orang yang melakukan kejahatan itu untuk melindungi orang-orang yang senantiasa percaya kepadanya, tapi kasih-Nya juga nyata melalui kematian Yesus Kristus. Dosa-dosa yang dulu telah ditebusnya dengan harapan bahwa kehidupan kita manusia ini semakin baik ke depannya. Maka kasih Allah tanpa batas, tetapi Allah juga tidak pilih kasih. Jadi dua hal ini harus kita pegang. Kasih Allah tanpa batas bagi orang yang setia, tapi dia juga tidak pilih kasih. Jadi bagi orang-orang yang melenceng, bagi orang-orang yang melakukan kejahatan, akan ada si paingot, picak-picak tentang hal itu. Bagi orang-orang yang memang straight, on the point, dia akan terus berjalan pada jalan yang lurus, dia akan tetap dilindungi Tuhan. Kasih-Nya nyata. Meskipun jalannya leok-leok, liku-liku, tapi dia tetap harus bisa bertahan tentang kondisi itu. Maka yakinkanlah dirimu pada Tuhan, bahwa keadilan Allah tetap nyata pada kehidupan kita, dan kasih-Nya tidak pernah terputus dari kita. Belajarlah meniru Tuhan untuk berbuat adil. Adil tidak harus sama, tidak harus bisa sama semua adil, tetapi adil itulah ketika kita menjalankan perintah Tuhan dengan baik, dan terus menghidupi kasih setia Allah dalam kehidupan kita. Selamat berbuat adil, amanginang, selamat menghidupi kasih Allah. Kiranya keadilan dan kasih-Nya tetap bersama dengan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang maha baik. Kami telah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadi kehidupan bagi kami. Ketika kami benar-benar mengakui bahwa keadilan-Mu nyata, kebenaran-Mu tetap nyata bagi kami. Dan kasih-Mu tidak pernah terputus di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadamu. Engkaulah Allah yang tidak terbatas kasih kepada kami, orang yang berdosa ini, tapi Engkau juga tidak pilih kasih, karena Engkau melihat
Apa yang kami kerjakan, apa yang kami perbuat, apa isi hati kami, Engkau melihat semuanya. Layakkanlah kami Tuhan untuk menghidupi kasih dan keadilan-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami juga untuk melakukan keadilan, kebenaran berdasarkan apa yang Engkau ajarkan, dan menghidupi kasih-Mu untuk menunjukkan itu kepada semua orang. Berkati para jemaat-Mu, berkati para parhaladu-Mu, dimanapun mereka berada, tangan pengasihan-Mu yang senantiasa menyertai mereka, melindungi mereka. Dalam setiap pergumulan, suka ataupun duka, Engkau senantiasa memberkati. Yang sakit Engkau kuatkan Tuhan, Engkau sembuhkan. Bagi yang sedang bergumul, tangan pengasihan-Mu yang memegang tangan mereka, menguatkan perjalanan kehidupan mereka. Dari anak-anak sampai pada orang tua, Engkau berkati Tuhan. Para lansia, orang tua kami yang sedang dalam masa-masa tuanya, Engkau lindungi Tuhan, Engkau kuatkan. Engkau senantiasa meyakinkan mereka bahwa di masa-masa tua ini Engkau senantiasa menyertai mereka. Segala rencana, doa, pengharapan yang disampaikan kepadamu, Engkaulah yang senantiasa memberikan itu sesuai dengan kehendak-Mu. Kami puji dan kami sembah Engkau Tuhan yang maha baik. Terpuji nama-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Salam cinta.